Jadi menurut seorang psikoanalisa, Sigmund Freud, Bukan Diagones ya? bukan beda gitu, Sigmund Freud. Penonton film horor itu adalah penonton yang punya penyakit jiwa ringan, neurosa emosional. Karena di Indonesia ini banyak pengidap neurosa emosional, maka di Indonesia film-film begitu itu dibuat supaya laku. Ini menarik ya, karena memang di dalam proses saya lihat mencermati beberapa film zaman saya masih kecil, ada Gondoruo waktu itu. Itu film horor pertama yang saya lihat, dan itu menarik. Dan memang kadang-kadang kalau nggak hati-hati jangan sampai terjadi pembodohan di penonton, karena nilai-nilai dalam film horor itu kalau nggak nanti bisa musyrik kalau nggak hati-hati. Hitam manis, yang hitam manis, pandang tak jemu, pandang tak jemu, yang hitam manis, pandang tak jemu. Hitam manis, yang hitam manis, parasmu cantik buat hatiku, siang dan malam selalu ku rindu. Bulan terang cuaca, berjamata tapi tak lena, yang hitam manis datang menjelma, yang hitam manis datang menjelma. Apa yang menjelma? Mak mendunduk. Penampakan Kucing hitam. penampakan di mana-mana, dan itu digemari, tapi dalam bentuk sebuah film. Nah, Ini ngomong film berarti ya. sekarang kita tidak mengomongkan apa namanya itu, Politik. namanya politik, bosan. Sekarang kita membahas fenomena film horor. Sekarang ini lagi digemari film horor. Di Jogja ini berapa puluh film masuk Jogja ini mas, rata-rata horor. Sekelas Hanung Bramantyo yang biasanya bikin film-film karya yang apa namanya ya, fiksi yang melankolis, yang misalnya yang tentang cerita yang keagamaan, tokoh agama, pahlawan nasional. Sekarang bikin horor mas. Trinil. Sekarang Trinil. Habis Trinil itu adalah Kuyang. Nah itu dia mau tayang juga tuh. Nah ada apa ini sebetulnya? Kenapa industri sekarang ini sedang melirik film horor? Nah, mungkin sekarang ke ini nih, seorang produser film yang belum sukses, yang belum sukses. Tapi Gimana? akan sukses. Menurut Mas Jeding, kenapa sekarang orang berlomba-lomba membuat film horor? Karena sebentar lagi juga teman-teman ya, bukan apa-apa, kita juga aktor juga begini-gini. Tadi kita juga akan main film, tapi film horor juga mas. Tapi saya nggak lolos casting. Bukan karena Mas Jeding, sebetulnya bukan karena Mas Jeding aktingnya nggak bagus, cuman kebetulan karakter di film itu Mas Jeding tidak pas. Oh gitu. Nah itu sebetulnya. Kalau akting, wah kita mah jangan tanya. Sudah biasa bersandiwara dalam hidup ini. Termasuk hidupnya penuh sandiwara. Iya, hidupnya penuh sandiwara. Kira-kira kenapa Mas Jeding? Kenapa ya? Karena film itu sendiri barang dagangan, Ya. barang konsumsi. Jadi kalau barang konsumsi itu tentu yang dicari, yang digemari orang. Kita hidup di negara Indonesia yang penuh spiritual, penuh suka yang hantu-hantu, suka yang misteri-misteri, itu disukai sama orang-orang Indonesia itu. Ya. Dan memang hantu Indonesia itu hantu paling menyeramkan di dunia. Wah. Beda sama hantunya Eropa. Kalau hantu Eropa kan pakai dasi, ganteng, twilight gitu, romantis. Kalau di Indonesia enggak, serem-serem semua. Dan rata-rata di pabel mas. Bener. Cacat semua. Dan itu sangat menarik. Ngesot, sundel bolong. Betul. Terus apa lagi? Kujang yang cuma kuyang kepalanya doang, mas nggak ada badannya. Macam-macam cacat semuanya, nggak ada yang normal. Betul. Jadi karena dia barang konsumtif,
Jadi menurut seorang psikoanalisa, Sigmund Freud, Bukan itu Diagones ya. bukan, beda gila, Sigmund Freud. Jadi Sigmund Freud itu siapa itu ya? Sigmund Freud, ahli psikoanalisa yang lahir Namanya di Wina. Diagones, bukan? Bukan, masih Gimana? temennya Diagones. Jadi kecenderungan manusia ini punya penyakit jiwa. Satu penyakit jiwa yang paling ringan itu namanya ini aku lupa nih. Neurosa ovisional. Jadi neurosa ovisional. Ngarang tapi pas ya. Jadi neurosa ovisional itu kecenderungan yang diikuti banyak orang. Jadi misalnya orang tidur, Sorry, Mas. Nah, orang tidur Biar tahu-tahu agak- dia bangun, pintu udah dikunci belum? Itu neurosa ovisional. Padahal sudah dikunci tapi dia khawatir kunci. itu masuk salah satu penyakit jiwa, tapi ringan, kan? betul. Oke. Penonton film horor itu adalah penonton yang punya penyakit jiwa ringan, neurosa ovisional. Karena di Indonesia ini banyak pengidap neurosa ovisional, maka di Indonesia film-film begitu itu dibuat supaya laku. Ah, oke. Demikian, Cok. Ya. Oke, sekarang Kliwon nih. Won, kira-kira kenapa sekarang ya? Biasanya kan ya benar kata Majudin tadi, biasanya apa yang sekarang lagi digandrungi, yang lagi dibukukan banyak itu karena laku, karena penontonnya banyak. Ya. Nah, kira-kira kenapa orang Indonesia kok senang sekali nonton film horor? Ya, menurut saya kan orang Indonesia itu memiliki satu selera yang sifatnya berjamaah. Mana yang viral di situ mulai rame, dan itu akan ada masa di mana nanti film horor puncak-puncak lama-lama tidak diminati. Nanti akan muncul film tumor misalnya atau yang lain ya. Jadi ini menarik ya, karena memang di dalam proses saya lihat mencermati beberapa film zaman saya masih kecil, ada Gondoruo waktu itu. Wah, itu film horor pertama yang saya lihat tuh. Dan itu menarik. Dan memang kadang-kadang kalau nggak hati-hati jangan sampai terjadi pembodohan di penonton, karena nilai-nilai dalam film horor itu kalau nggak nanti bisa musyrik kalau nggak hati-hati. Ya. Ya, tapi untungnya filmnya selalu diendingi dengan ada muncul Haji Pak Yai yang itu. Kalau di Indonesia itu Gondoruo itu biasanya takutnya atau pocong setan itu ketika ending di film itu biasanya takutnya dengan dihadirkan oleh ustadz lalu dibacakan dengan surat Yasin, langsung dia panas. Wah, itu senang penonton. Nah, cuman itu fenomena saya kira kalau di film-film horor baik di Indonesia maupun di Barat sebenarnya sama. Cuman pola modelnya ya bentuknya lebih keren dan lebih kaya setan-setan di sana. Ya, ya. Nah, Di sini mesake kain kafan. nah sekarang deh ke Pak RT deh. Kira-kira Pak RT, kenapa masyarakat Indonesia kok sekarang lagi gandrung film horor? Kenapa Pak RT? Mungkin kalau saya menilainya dari sisi yang Oh ya, sebelum Pak RT ini, Pak Pri silakan dulu dipikirin dulu Pri, habis ini kamu. Dia pakai ini assalamualaikum pasti. merupakan tren aja ya. Ah. Soalnya ntar kalau udah horor terus kembali ke action, ke drama, ke percintaan remaja. Nah, itu tren. Jadi itu siklus itu akan selalu berputar mengikuti selera atau keadaan pangsa pasarnya. Nah, mungkin kebetulan sekarang banyak pangsa pasar yang lagi gandrung atau gemar itu mungkin sesuai dengan iklim atau masyarakat kita yang masih kental atau mempercayai hal-hal yang berbau tahayul dan sebagainya. Nah, masyarakat kita nggak bisa dibungkiri ya, masih banyak atau masih kental yang menyenangi hal yang seperti itu. Makanya itu sangat digandrungi karena mungkin sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi setiap harinya saat ini. Kalau saya sendiri Mas ya, kalau saya sendiri itu ya, buat saya film horor itu jijik Mas. Satu, memang saya orangnya kurang pemberani ya. Cuman saya seumur umur disuruh misalnya beli misalnya, dibayaran pun kalau nonton horor dibayar aja nggak mau. Baru-baru nonton ya, buat saya apa ya? Paling duitnya aja ya mentah. Nah, yang jelas saya nggak suka film horor Mas. Gitu aja. Nggak masuk di saya. Poin film yang kira-kira nggak masuk di akal pikiran Walaupun saya. horor bule ya. Mau bule mau apa nggak suka saya. Saya malah waktu itu pernah diajak kamu film horor. Tidur saya malah. Nggak masuk di anu saya apa. Tapi ini saya tidak menghakimi teman-teman yang lain. Buat saya nggak masuk film horor itu. Buat saya nggak suka saya. Nggak suka.
mengapa sekarang terjadi pergeseran lagi ketika tahun-tahun kemarin banyak para produser film kita membuat film drama percintaan atau juga komedi perjuangan. Kemudian sekarang bergeser kembali. Saya katakan kembali karena fenomena film horor ini tidak terjadi sekarang. Yang lalu-lalu juga pernah itu. Jadi semua horor. Kemudian muncul satu adegan percintaan. Karena mungkin di situ kejenuhan ya. Ketika mungkin saat yang lalu ketika banyak rame-rame para produser membuat film horor, kemudian disuguhi itu terus. Kemudian ada satu katanya, masuk film percintaan. Wah, mantep nih katanya kan. Nah, kemudian yang lain juga mengikuti gitu. Kemudian ada juga setelah jenuh di film percintaan mungkin dalam satu kurun waktu, kemudian muncul film komedi. Kemudian ada sesuatu yang baru yang menyegarkan. Intinya sebenarnya begini. Semua itu pasti berulang-ulang ya, berputar aja. Satu kurun waktu berganti-berganti. Kemudian sekarang itu muncul lagi. Tetapi sekarang mungkin yang para produser film, pembuat film itu tidak cuman horor ya, artinya sebenarnya lebih kepada trailer ya. Cuma mungkin dasar idenya bahwa dari horor mereka mengangkat satu cerita di daerah ya, kemudian dibungkus dalam satu cerita, jadi tidak melulu tetapi itu kemudian seperti film-film trailer gitu. Jadi memang untuk mengangkat ketegangan itu. Karena kalau sekarang saya pikir masyarakat kita kalau kemudian menonton film horor seperti mungkin hantu kepala terbang itu rasanya juga sudah bukan zamannya lagi. Kita ingin menangkap sebuah cerita gitu. Baik itu ada pesan juga yang ingin disampaikan begitu. Nah, saya pikir begitu kira-kira. Jadi kalau saya Mas Ding, kalau saya menangkap dari kata-kata Mas Ding tadi, kata siapa tadi Mas? Kalau orang Sigmund Freud. Nah, kata Sigmund tadi itu kalau misalnya orang yang suka dengan dengan yang film-film horor itu dia ternyata mengidap penyakit jiwa. Neurosaofisia. Nah, ada beberapa pendapat orang-orang yang pintar, tapi saya tidak menyebutkan namanya. Dia bilang begini, sebetulnya hantu apapun itulah yang mau gaib itu sebetulnya hasil dari olah pikir dia, Mas. Hasil dari olah pikir dia. Artinya kalau mengacu pada teorinya dia yang Simon tadi itu, ada benernya, Mas. Karena masing-masing orang ketika melihat hantu itu beda-beda. Gitu? Dan ketika orang yang ketakutan yang melebihi ketakutan yang melebihi dari normal, biasanya apapun yang dilihat dia itu bisa mewujud, Mas. Nah, halusinasi. Sebetulnya lebih ke halusinasi. Begini, Pak John, itu terjadi ketika seseorang gitu dalam satu kegelapan dia ngaca, kaget, langsung pingsan. Horor. Karena wajahnya sendiri. Kaget. Kaget lihat wajahnya sendiri. Jadi karena beberapa orang yang lebih mengedepankan logika, dia nggak percaya, Mas, bahwa ada hantu dan bisa melihat hantu. Buat mereka itu halusinasi. Misalnya ada pendaki stand up komedian, Mas, namanya Zawin Nur itu. Dia kontennya banyak daki gunung dan dia selalu menantang di mana yang paling angker dia datang sana. Dia pengen nampakkan diri. Saya pengen lihat. Nggak ada. Sampai sekarang nggak pernah ketemu. Artinya ketika orang memakai logika itu nggak dapat, nggak masuk, nggak ada. Jadi itu pernah. Jadi ketika sutradara misalnya seperti Hanung Bramantyo atau siapapun itu sutradaranya, ketika dia membuat horor dan hantunya seperti itu, nah itu hasil olah pikir otaknya dia lah itu. Karena ketika misalnya si Kliwon bikin film, pasti beda lagi hantunya. Karena hasil olah pikirnya Kliwon sendiri kan. Wah, hantuku menurutku begini. Nah, artinya kalau misalnya dibentuk oleh pemikirannya sendiri. Halusinasi. Gitu. Nah, menurut Mas Jeding, sebetulnya hantu
yang sesungguhnya, misal hantu, benar nggak sih sebetulnya? Kalau makhluk gaib itu, kalau misalnya di dalam Islam memang ada, makhluk gaib itu memang ada di luar kita. Tapi yang menjadi pertanyaan itu, dia bisa menampakkan diri nggak? Itu nah, problemnya gitu itu. Nah, penampakannya itu loh. Nah, menurut Mas Jeding, benar nggak sih ada yang bisa menampakkan diri kepada manusia itu? Atau Jadi mungkin pernah ngalami? Kalau kita percaya dengan gaib, John. Karena angel terus dia jawab liane. Kalau kita percaya dengan gaib itu ada, penampakan itu jelas ada. Iya. Jelas ada. Namun memang tidak semua orang bisa melihat. Itu dibutuhkan indera yang lebih untuk melihat ke sana. Kalau yang di film-film itu sebetulnya itu eksplorasi dari sutradaranya memang. Rekayasa. Ya. Jadi kalau Dracula itu memang penciptaan dari Francis de Coppola. Kalau yang zombie yang Train to Busan itu Park Sun Yul, memang pemikiran sutradara Park Sun Yul untuk itu. Kalau di Indonesia itu Rizal siapa itu yang Mantovani. Bukan Rizal Ramli. Rizal siapa Mantovani. itu? Mantovani. Ah, itu yang bikin Pengabdian Setan apa itu. Itu yang ada di kepalanya dia diwujudkan. Sebetulnya modelnya kayak apa kita nggak tahu. Nah, sekarang yang sekarang lagi tayang sekarang Trinil. Ya, Hanung itu punya Bramantyo ya. Hanung. eksplorasinya Hanung, ya. Jadi orang pada saat dia terpengaruh dengan pemikiran Hanung dengan film itu, orang akan melihat itu. Nah. Nanti Hanung bisa jadi sakit jiwa juga ya, Mas? Jelas. Hanung, maaf nih. Ini urusan opsion. Sekarang aduh tuh. Liwon deh, Wan. Menurutmu penampakan itu ada nggak, Wan? Nah itu hanya halusinasi aja. Halusinasi. Halusinasi. Apa yang betul? Halusinasi. Satu. Halusinasi. Si dibaca semua halusinasi. Jadi gini, Simulat. Ini simulat apa? kasih ini serbet. Ya masalahnya gini loh, apapun ya kan namanya tadi tren ya, sekarang lagi genre begitu ya. Dulu sebelum horor kan film-film percintaan, anak-anak muda gitu kan ya. Terus setelah itu muncul lagi film tentang poligami gitu kan. Jadi rata-rata Islami poligami gitu ya. Terus harusnya kan berlanjut ya ada film poliandri tapi nggak ada yang nggak jadi ya. Terus akhirnya muncul film-film horor. Cuman nggak apa-apa sih ya. Itu lebih horor dari film horor loh kalau poliandri itu. Poliandri itu. Yang penting ide-idenya itu seperti film-film barat. Bagaimana kita bisa asik dan betul-betul ketakutan gitu. Saya kalau nonton itu biasanya itu ketika nonton sama istri itu kalau udah takut pegangan tangan istri saya. Gitu ya. Malah kamu minta perlindungan ya. Malah kembali dia minta perlindungan. Suspense kejutannya itu luar biasa, nggak diduga. Kalau Indonesia bisa diduga. Film-film Indonesia itu ketika dipukul dia langsung wah blek gitu udah parah gitu lari masih bisa lari dia. Itu kayak aneh gitu ya kualitas perfilman kayak film-film horor biasanya rata-rata kan gini tiba-tiba sepeda motor tiba-tiba muncul bang antar dong bang silakan sepeda motor tahu-tahu dia minta berhenti di kuburan itu kan umum kayak gitu terus tahu-tahu tiba-tiba berubah jadi pocong itu lari dia langsung Itu ada jadi production itu. biarin pocong daripada lu tukang ojek gitu kan ya. Di jadi production juga ada itu. Kamu juga jadi hantunya. Menceritakan diri sendiri. Jadi temanya tema bisa ditebak masalahnya. Itu yang membuat tapi tren itu itu komedi ya. nggak akan lama. Itu sebentar. Tapi kalau film horor di dunia, di negara-negara luar negeri film barat itu awet, nggak musim-musiman, terus aja ada aja film horor. Dan itu menarik itu. Seperti itu, penuh misteri, nggak bisa diduga sampai akhir. Bahkan selesai film kita masih mikir apa ya tadi maksudnya gitu. Itu film hebat. Ini enggak, baru pembukaan, baru opening jebret. Wah ini pasti meninggalnya karena disiksa sama ayah tiri kan gitu. Terus lalu tiba-tiba jadi pocong, ayah tiri dimakan gitu kan. Itu jadi gimana itu? Jadi makanya wajar kalau kamu jijik kan apa nggak bisa ya walaupun filmmaker tapi kamu tidak serk kan? Tidak serk saya serk. Nggak akan mungkin saya bikin pernah sih. Padahal Bukan dia sering saya pernah bikin film horor sih. Tapi nggak horor amat sih. Tapi itu justru laris di pasaran. Ya. Karena Ya itu. pembuatnya itu bukan bodoh sebetulnya. Pembuatnya itu pinter. Dia tahu selera pasar kayak apa. Ya. Orang Indonesia itu seperti yang dikatakan Reza tadi, senengnya yang nggak bulet-bulet.
yang gampang ditebak, endingnya bahagia, ketawa, itu seneng orang Indonesia. Kalau yang perlu mikir, sudah bayar kok masih suruh mikir. Gak mau nonton dia. Kenapa disebut itu ada hantu? Nah, itu sebenarnya kan bentuk ketakutan manusia aja bahwa itu menghantui kan. Nah, sebenarnya pada dasarnya dia itu takut. Nah, manusia itu lebih unggul. Dia itu takut karena kadang manusia sering merasa diri takut. Jadilah terus dihantui tadi. Jadi kita menjadi takut. Terus itu kita timbul halusinasi itu tadi. Seolah-olah wah muncul itu tempat gelap ya. Wah, ada pocong, ada kuntilanak. Nah, itu sebenarnya bentuk dari halusinasi kita karena kita takut. Tapi kalau kita berani, itu nggak mungkin dia ngomong. Karena aku pernah mencoba ya. Terus terang aku ya nggak merasa berani atau enggak. Saya pernah tidur di kuburan, pernah tidur di sebuah kamar yang itu katanya konon dulu angker pernah. Wah, udah gini-gini cerita. Tapi ternyata kalau kita ya nggak sok berani ya, kita ya biasa aja lah. Ternyata juga nggak ada apa-apa. Jadi yang bentuk menghantui itu tadi, karena kita dihantui, karena kita takut duluan. Akhirnya halusinasi kita muncul menjadi, wah seolah kayak misalnya daun gelap berkibar-kibar dikirain pocong atau apa. Nah itu macam-macam bentuk halusinasi kita. Saya pikir pas waktu tidur di kuburan tadi, tapi ada suara, Mas masuk sini bawah di atas kehujanan loh. Saya sepakat Mas sebetulnya Mungkin itu pengalaman. Kalau penampakan itu kali. Penampakan itu sebenarnya halusinasi. Saya sepakat karena gini. Waktu kita masih remaja dulu kan Mas, ya banyak mengenal ya daun-daunan, ngisep-ngisep di daunan itulah Mas. Itu ketinggian. Dan salah satu teman saya bilang gini nih, itu coba tolong Pak John itu, coba digigit. Saya ngeliat dia langsung berubah jadi monyet lah Mas, betul. Saya langsung takut begini. Artinya kan itu ketika halusinasi kita ketinggian, apapun bisa berubah Mas, mewujud. Nah, artinya kan emang dari hasil pemikiran kita. Nah, satu lagi, misalnya ya. Tadinya kita misalnya lewat jalan, atau tidur misalnya di kamar di atas misalnya, Tuan Greg. Kata Greg, oh nggak ada apa-apa, santai aja. Tapi tiba-tiba ada orang cerita, wah tadi aku lihat hantu duduk di situ, di pojok itu tuh. Akhirnya kepikiran tuh Mas itu. Nah, itulah akhirnya menimbulkan itu tuh akhir dari cerita-cerita. Akhirnya kan yang terolah itu memang pola pikiran kita tuh sebetulnya yang terserang sebetulnya. Ketika pikiran kita itu takut ya. Apalagi dalam situasi blank, kosong, nah itu akan gampang memunculkan halusinasi karena kita kosong kan. Tapi hantu itu sendiri ada seseorang yang pernah mencari sisi ilmiahnya, John. Aku punya buku di rumah. Tadi kalau tahu itu tak bawa bukunya. Pernah dibaca? Baca. Jadi saya yang ngarang lupa. Tapi judulnya itu Norvas tuh. Jadi dia menerapkan ilmu namanya Kaufi Foyang, orang Rusia. Jadi, dia dua episode ini pintar ya. Belajar 3 hari. Kaufi Foyang ini ya, itu adalah sesuatu yang tidak diterima di dalam kehidupan dan ditampik oleh kematian. Jadi dia nyawa itu satu substansial menurut dia. Pada saat dia merana, tidak tahu dia harus kemana. Itu jadi hantu, jadi perwujudan itu ilmiahnya di situ. Lah, tapi saya enggak tahu kebenaran buku itu sampai di mana. Tapi buku itu bestseller. Norvas itu bestseller. Ada di Gramedia, boleh dibeli. Kalau memang nggak tahu buku itu benar atau enggak, kenapa dibeli itu loh? Nah, itu kan lebih horor. Dihantui pemikiran. Karena gini Mas, karena kan dulu teman-teman ya, dulu saya sempat bekerja di sebuah stasiun televisi dan mungkin teman-teman di luar sana mungkin itu fenomenal Mas, namanya dunia lain. Dan ada yang bilang, wah ternampak kamera. Enggak pernah selama kita syuting dunia lain itu namanya kamera tuh dapat penampakan tuh masuk kamera itu nggak pernah Mas, nggak pernah tertangkap. Kalau yang ketakutan itu dia lihat bisa lihat hantu, tapi kamera nggak pernah menangkap, nggak pernah sekalipun tertangkap kamera. Ya kan buat biar rame aja sebetulnya, rating aja sebetulnya. Itu nggak pernah tertangkap kamera Mas. Bahkan ada juga banyak metode ya. Ada juga namanya Kang Diki kalau yang dari Bandung dulu. Jadi dia paranormal. Dia tuh belum ada penampakan situ Mas. Dia nggak bisa lihat. Dia pakai foto. Ya cepat foto. Nah sama dia pasti lihat fotonya itu. Jadi kalau penampakan itu kalau dia misalnya
auranya itu misalnya energinya kuat, cuma nyeleret aja mas, agak nampak mewujud tapi nggak bentuk apa-apa, cuma kayak kasap kabur itu aja. Cuma kalau penampakannya misalnya auranya kecil ya cuma garis doang, begitu doang. Menurut dia begitu. Mungkin ada lagi yang mau ditambahkan? Menurut saya orang persepsi saja bahwa ada setan, genderuwo, pocong itu seakan-akan menghantui. Tapi tidak itu saja sebenarnya yang menghantui manusia ya. Pak Kos nagih itu menghantui. Jadi menakutkan. Karena Makanya kosan saya itu berhantu. Itu dan saya membayangkan kalau nanti ada film-film yang keren, harus saya jadi filmmaker, mungkin saya membayangkan ini adalah misalkan kita masuk ke dalam hutan belantara nih, orang-orang waton gayeng gitu misalkan ya, terus tiba-tiba bikin misteri Pak John, di situ ada roti satu, kelaparan mereka, wah rebutan, begini aja supaya adil, kita tidur dulu, mimpi mana yang paling menunjukkan bahwa itu ada roti yang memang berhak kita makan, wah tidur semua. Ya, Pak Jeding bangun tidur, Pak Jeding langsung menceritakan mimpinya karena ingin bahwa saya mendapatkan Gusti berkah dari langit, tiba-tiba ada tulisan Allah, luar biasa religius kan, menggambarkan itu. Terus beliau juga begitu, seperti ada suara azan menggema gitu, seakan-akan saya diperintahkan untuk supaya mendekati ada makanan di sana. Mungkin Joni juga begitu ya Pak John. Kalau dia nggak mimpi tapi rekayasa, tiba-tiba saya bertemu dengan setan teman-teman. Dia bilang apa? Kalau kamu lapar, makan aja beri. Makan, itu akhirnya itu hak dia. Jadi dia nggak mimpi tapi merekayasa karena lapar. Tapi Jadi sebenarnya hantu itu tidak hanya setan jin, Pak Kos, dan kelaparan pun menghantui bagi dia. oke teman-teman nonton gayeng, mungkin perbincangan kita tentang fenomena film horor kita cukup sampai di sini. Kembali lagi saya katakan, kalau Anda suka film horor, monggo ditonton. Ya. Cuman kalau Anda juga sependapat sama Jeding, ya berhentilah Anda menonton film horor. Karena kalau menurut siapa tadi? Sigmund Freud. Nah, Sigmund tadi itu Tahu Anda dia sakit jiwa. Dia juga Jadi baca. kalau Anda tidak mau sakit jiwa, jangan nonton film horor. Kesimpulannya adalah bahwa apapun itu tergantung hasil olah pikir Anda. Karena kalau memang hantu itu memang betul-betul wujudnya sama, ya misalnya bentuknya mesti seperti Jupri misalnya, orang akan melihatnya seperti Jupri. Iya. Tapi beda-beda, di Kalimantan beda, Sumatera beda, Jawa beda, apalagi di luar negeri beda. Nah itu artinya kan dari hasil olah pikir kita. Oke teman-teman, Anda sepakat boleh, nggak sepakat juga boleh. Sampai di sini dulu perjumpaan kita, sampai jumpa episode berikutnya. Bye bye.